Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita baca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 134 insyaallah. Sudah ketemu ya? Saya baca dulu baru diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Wa idh yarfa'u innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا. ولقد اصطفيناه في الدنيا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. إذ قال له ربه أسلم. قال أسلمت لرب العالمين. قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barusan kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 134. Tentunya apa yang kita baca barusan akan diganjar dengan pahala yang sangat besar. Karena disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu al-hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amthaliha, dan satu kebaikan dari satu huruf yang kita baca itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi melanjutkan sabdanya, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan satu huruf itu alif lam mim. Tidak, kata Nabi. Walakin, akan tetapi, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau yang kita baca barusan itu ada sekitar berapa ayat? Ya, 1, 2, ya.
8 ayat, berapa kebaikan yang kita peroleh. Kita ini menjadi orang yang beriman ini beruntung, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mengapa saya katakan beruntung? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu diganjar dengan pahala. Jadi enggak rugi kita melakukan kebaikan. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 7, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Jadi bapak dan ibu duduk di masjid nih, sholat subuh, habis sholat subuh dilanjutkan dengan taklim, baca Al-Quran, dapat ilmu, itu kan merupakan apa? Sebuah kebaikan. Dan terkadang ada sebagian dari kita nggak tahu itu sebuah kebaikan. Makanya sangat merugi ya orang yang tidak mengikuti majelis ilmu ini. Karena apa? Karena di dalamnya banyak sekali kebaikan. Di antara kebaikannya lagi apa? Di samping kita mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran kita, kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Dengan apa? Dengan thalabul ilmi. Apalagi yang kita kaji ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah 127. Saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di saat kajian tolong jangan ngobrol ya. Karena di antara adab daripada majelis ilmu itu adalah mendengarkan, jangan ngobrol ya. Kalau ngobrol kasihan ya, terganggu yang lain yang ada di sampingnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Baitullah, meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kenapa ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Karena sudah hancur ya. Ya, disebutkan dalam suatu riwayat itu terkena banjir pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi pondasinya masih ada. Makanya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ditinggikan kembali, dibangun kembali. Ini di kalangan ulama berbeda pendapat. Sebenarnya yang membangun Ka'bah ini pertama kali siapa sih? Ada 3 pendapat. Yang pertama, Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat. Yang kedua, pendapat yang kedua, Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan yang ketiga, Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Mana pendapatnya yang lebih sahih. Tapi kalau merujuk kepada ayat ini, tentu yang membangun Ka'bah ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibangun kembali. Tapi yang menarik adalah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun atau meninggikan pondasi Ka'bah itu, mereka itu berdoa kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna." Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Coba, sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail aja masih khawatir, Pak. Ibadah
Yang mereka lakukan ini khawatir tidak diterima, Pak. Maka kalau kita melihat para salafus soleh ini, orang-orang terdahulu ya, mereka itu lebih fokus kepada diterimanya sebuah amalan, Pak, daripada mereka memperbanyak amalan. Bukan nggak boleh memperbanyak amalan, tapi kita harus fokus juga bagaimana amalan-amalan yang kita lakukan itu diterima. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan banyaknya amalan, Pak. Bukan begitu kan? Dalilnya mana, Pak? Dalilnya ada di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Allah enggak mengatakan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Tentunya amalan yang baik pasti diterima. Jadi amalan yang banyak belum tentu diterima kalau nggak baik, Pak. Ya, kalau tidak baik. Bahkan di sini ada seorang ya ulama besar yang bernama Abu Darda itu rahimahullah. Beliau mengatakan, ini perkataannya beliau, la in astayqana anna Allah taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Andaikan aku yakin, ini kata Abu Darda, bahwa Allah menerima satu saja dari solatku, itu lebih aku cintai daripada seluruh dunia dan seisinya. Coba, kita sholat selama ini, yakin nggak sholat kita itu diterima? Kan belum tentu. Coba, ini perkataan siapa? Abu Darda, bukan saya yang berkata, Abu Darda. Bapak bisa ditulis itu di Google itu, siapa Abu Darda, itu ulama besar. Tapi beliau mengatakan apa? Andaikan aku tahu satu saja dari sholatku itu diterima, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Tapi kan kita kan nggak tahu, Pak, amal-amal yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Makanya Nabi mengajarkan apa? Kalau kita berdoa jangan lupa tutup doanya dengan apa? Rabbana taqabbal minna inna sholatana siyamana ruku'ana sujudana. Minta kepada Allah agar amalan-amalan yang kita kerjakan seperti sholat, seperti puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, sujud kita, apapun, minta kepada Allah agar semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib juga, menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Kunu likubulil amal ashaddu ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u liqaulillahi ta'ala innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Jadilah orang-orang yang lebih bersemangat dan fokus pada diterimanya amalan. Tidaklah kalian mendengar firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi fokus, Pak. Bagaimana amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ya yang ada di surat Al-Mu'minun ayat 60. Ini Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah. Aisyah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayat
ayat 60 dari surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang beriman, dia suka bersedekah, suka memberi. Tapi di dalam dirinya ada apa? Ada ketakutan. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa mereka takut? Kenapa mereka takut? Ketika mereka itu suka memberi, kenapa di dalam dirinya ada perasaan takut? Apakah mereka itu suka minum khamar, suka berjudi, suka berzina? Kenapa mereka bisa takut?" Maka kata Nabi, mereka itu bukan peminum khamar, bukan pencuri, bukan pezina. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersedekah, orang-orang yang selalu berpuasa. Akan tetapi mereka itu takut. Amalan-amalan yang mereka lakukan takut tidak diterima. Coba, Pak. Makanya kita ini kalau habis beribadah jangan merasa sombong. Ibadah kita seolah-olah diterima. Kita kan nggak tahu. Mungkin gara-gara kita mendolimi saudara kita, amal kita bisa apa? Bisa habis. Ya, dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat amal-amal kita ini. Tapi karena kita mendolimi saudara kita, akhirnya apa, Pak? Amalan-amalan itu diambil oleh saudara-saudara kita. Makanya nanti di akhirat itu banyak orang yang kaget, Pak. Banyak orang yang kaget. Amal-amalnya bisa habis. Maka dalam bahasa hadisnya itu disebut dengan muflis. Muflis itu artinya bangkrut, nggak punya amal sama sekali. Maka para sahabat ketika ditanya oleh Nabi, apa yang dimaksud dengan muflis? Apa yang dimaksud dengan muflis, orang bangkrut? Ya mereka menjawab sesuai yang mereka ketahui. Orang bangkrut, orang yang nggak punya rumah, orang yang nggak punya apa-apa dah, itu bangkrut, kata sahabat. Tidak. Kata Nabi adalah orang yang bangkrut itu adalah orang yang amal-amal kebaikannya habis. Di dunia dia suka mendolimi saudaranya, suka mencaci saudaranya, suka menuduh salah saudaranya. Itu orang yang bangkrut. Amal-amalnya habis diambil. Ketika amal-amalnya habis diambil dan belum cukup dia, ya, dari amal-amal kebaikannya itu belum cukup, sudah habis, maka dosa-dosa orang yang terdolimi itu diberikan kepadanya. Dia itu apa? Numpuk dosa-dosanya. Amal-amal kebaikannya habis. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami, maksudnya di sini siapa yang memohon, yang berdoa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena ceritanya ya mereka berdua, maka yang berdoa mereka. Jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini agamanya apa, Pak? Islam. Agamanya Islam. Dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka berharap agar keturunannya nanti semuanya menjadi Islam, menjadi Muslim. Islam itu agamanya. Orangnya disebut dengan Muslim.
Salah kalau ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, orang Nasrani. Salah. Nabi Ibrahim itu orang Islam. Agamanya para nabi semuanya adalah Islam. Orang yang berserah diri kepada Allah. Karena pada hakikatnya seluruh manusia itu beragama Islam, Pak. Semuanya manusia ini di atas muka bumi ini awal mulanya beragama Islam. Maka ketika mereka itu berada di dalam perut ibunya, ketika usianya di dalam perut ibunya itu mencapai 20 hari atau 4 bulan, maka Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka seluruh manusia itu menjawab, bala syahidna, tentu kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika manusia lahir ke dunia ini, itu sudah memiliki fitrah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diperhatikan hadis ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Pernah dengar nggak hadis ini? Pernah dengar nggak, Pak? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fitrahnya memang Muslim dia. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan bayi itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Coba kalau bapak ya orang tuanya bukan Muslim misalnya, apakah kita jamin sekarang agama bapak itu Muslim? Karena apa? Karena agama anak itu biasanya cenderung mengikuti agama orang tuanya. Awalnya memang secara fitrah dia Muslim. Maka kita bersyukur kepada Allah dilahirkan dari orang tua yang Muslim, meskipun itu kembali lagi kepada takdir. Tapi kita bersyukur, Pak. Karena apa? Karena anak itu cenderung itu agamanya pasti ngikutin orang tuanya. Meskipun nanti di jalan ya berbeda kan. Sesuai dengan takdir Allah, petunjuk Allah. Maka kita bersyukur, Pak. Kenapa kita bersyukur menjadi seorang Muslim? Ada 3 alasan. Ada 3 alasan. Dan alasannya saya sebutkan beserta dalilnya. Ini Bapak ini kalau kajian saya sarankan bawa buku catatan. Bawa buku catatan. Apa karena semuanya mirip Imam Syafi'i semuanya? Imam Syafi'i itu kalau belajar itu nggak bawa buku apa? Catatan. Apa yang disampaikan oleh gurunya langsung masuk, nggak hilang, Pak. Kalau Bapak masuk, hilang ya. Alasan yang pertama, kenapa kita harus bersyukur menjadi seorang Muslim? Karena agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah.
Dalilnya buka surat Al-Maidah. Buka surat Al-Maidah. Ayat yang ketiga. Udah ketemu? Al-Maidah ayat yang ketiga. Agak cepat nyarinya, Pak. Ya. Bapak sudah belajar nyari-nyari kayak gini udah lama kan ngaji sama saya kan? Harus cepat, jangan lambat-lambat, Pak. Kalau mau cepat kayak Pak Ferry, pakai aplikasi langsung HP. Lebih cepat lagi. Bapak minta ke Pak Ferry aplikasinya, Pak, cepat banget ya. Ya, di surat Al-Maidah ini ayatnya panjang, Pak. Tapi ayatnya ada di tengah dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawna." Ini ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini ayatnya, Pak. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini apa? Aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini Pak. Jadi agama yang kita anut ini agama yang diridhoi oleh siapa, Pak? Oleh Allah. Alasan yang kedua, kenapa kita harus bersyukur menjadi orang yang muslim, karena agama kita ini, agama Islam ini, agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain dari Islam tidak diterima. Dalilnya mana? Dalilnya ada di surat Al-Imran ayat 85. Al-Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, maka tidaklah diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bersyukur kita, agama yang kita anut ini agama yang diterima oleh Allah. Dan yang terakhir adalah masih di surat Al-Imran, dalilnya Islam itu agama ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Al-Imran ayat 19. Coba, Pak. Dari 3 dalil ini sudah, Bapak, sudah cukup jelas bahwa agama yang kita anut ini agama yang benar. Agamanya para nabi, agamanya para rasul. Nah, sekarang tinggal kita, tugas kita ini harus menjadi seorang muslim yang kafah, yang benar. Harus totalitas. Jangan sampai kita ngakunya Islam, tapi mohon maaf masih setengah-setengah. Masih milih-milih ajarannya yang mana yang enak. Kalau giliran yang tidak enak,
tidak mau diambil. Karena ada sebagian dari kita, mohon maaf, dia di dalam beragama Islam nggak totalitas, dia setengah-setengah dia. Benar nggak Pak? Setengah-setengah, nggak totalitas. Ketika Islam misalnya memerintahkan apa? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa? Salat itu harus dilakukan secara berjamaah. Coba lihat umat Islam. Salat subuhnya berapa orang yang datang ke masjid? Yang nggak datang ke masjid lebih banyak lagi. Ada juga yang nggak sholat. Ada juga yang tidak sholat. Ngakunya Muslim. Gimana coba? Misalnya contoh apa? Islam memerintahkan kepada para perempuan harus menutup auratnya. Banyak ibu-ibu, mbak-mbak masih apa? Masih belum ada yang pakai jilbab. Alasannya apa? Akhlaknya masih belum benar. Udah nggak usah pakai jilbab daripada pakai jilbab, tapi akhlaknya nggak benar. Itu cari-cari alasan. Padahal Islam udah pakai, kan begitu Pak? Tutup auratmu. Mau dirimu baik atau tidak, tetap harus disuruh pakai, tutup aurat. Ya, lucu, saya punya tetangga di ya nggak jauh dari rumah saya. Itu suami istri tengkar terus Pak. Si ibunya tetap ngotot, udahlah anak kita jangan dipaksakan berjilbab, biarin aja dia, nunggu dia sadar. Tapi kalau bapaknya enggak, saya pemimpin rumah tangga, saya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Anak kita udah harus paksa berjilbab. Karena aturan agama seperti itu. Nah, nggak mau dimintai pertanggungjawaban. Anak kita ini sudah besar, usianya sudah hampir 25 tahun. Tapi ibunya enggak, nunggu sadar aja dia. Ya terkadang kan begitu Pak, orang tua kan. Udah biarin aja dia. Kalau udah dapat hidayah pasti pakai jilbab sendiri. Enggak bisa begitu. Kalau aturan agama seperti itu, mau tidak mau apa Pak? Ya harus dilakukan. Enggak boleh nunggu sadarnya. Iya kalau sadar, kalau nggak sadar gimana? Ini tugas orang tua ini. Karena Islam sudah mensyariatkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, Islam ini memerintahkan kita kalau mau berloyalitaslah kepada orang-orang yang beriman. Jangan berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ini jelas Islam yang mengajarkan seperti itu. Tapi ada sebagian dari umat Islam, mohon maaf, sama orang-orang beriman benci, tidak suka. Tapi sama orang-orang kafir suka. Saking sukanya kepalanya sampai ini kan bingung kita jawabnya, benar kan? Jadi agama seperti itu Pak. Islam itu jelas Pak. Ajarannya jelas, jangan dirubah-rubah. Apalagi misalnya Islam melarang kita berbuat riba, karena dosanya sangat besar, seperti anak berzina dengan ibunya. Tapi coba lihat, saudara-saudara kita masih banyak yang melakukan transaksi ribawiyah. Coba
Ini berarti apa Pak? Islamnya belum totalitas. Memang PR bagi kita nih, menjadi orang yang Muslim yang totalitas ini tidak mudah. Berat Pak. Apalagi kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Islam misalnya melarang kita korupsi, tapi masih banyak yang korupsi, kan begitu? Korupsinya nggak nanggung-nanggung. Islam melarang menipu, tapi masih banyak yang menipu. Islam memerintahkan kita apa? Agar kita saling menolong sesama umat Islam. Tapi apa? Kita terkadang nggak peduli terhadap saudara-saudara kita. Kita lebih memilih apa? Yang penting diri kita tidak sulit. Ya, biarin aja dia sulit. Jadi menjadi seorang Muslim yang kafah itu tidak mudah. Ini berat ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi tetap yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, tapi tetap kita berusaha bagaimana kita menjadi ya seorang Muslim yang sempurna. Tentunya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus banyak-banyak tolabul ilm. Jangan sampai kita menjadi seorang Muslim, apalagi kita dari kecil, dari lahir kita menjadi seorang Muslim, tapi mohon maaf, jahlun fi dinihi, bodoh terhadap ajaran agamanya. Nggak ngerti dia, nggak paham dia. Saya beberapa minggu yang lalu ada orang yang meninggal dunia, bapaknya. Kemudian ketika saya datang melayat, ibunya nyamperin saya, istrinya, Pak Ustadz, nanti yang memimpin sholat jenazah anak saya. Anak saya seorang direktur di perusahaan BUMN, Ustaz. Wah, dalam hati saya hebat nih. Memiliki anak, karirnya bagus, direktur pula, tapi mau memimpin sholat jenazah ayahnya. Kan hebat Pak. Dunianya dia dapat, akhiratnya juga dapat gitu loh. Ya, ini kan keinginan orang tua kan seperti itu kan. Anaknya sukses dunia akhirat. Ah, bagus ini Bu. Saya jarang nih Bu menemukan ya anak yang seperti anaknya ibu ini. Biasanya kalau saya di masjid ini atau melayat pasti diminta untuk jadi imam sholat jenazah karena keluarganya pada nggak mau. Ini baru kali ini Pak. Nggak lama setelah itu anaknya yang direktur ini nyamperin saya. Pak Ustadz katanya, saya disuruh sama mama saya untuk memimpin sholat jenazah ayah saya. Tapi saya nggak tahu Pak Ustadz. Sholat jenazah ini ada berapa takbir Ustadz? Dalam hati saya kira tahu. Ya sudah, saya kasih tahu. Sholat jenazah ada 4 takbir. Takbir yang pertama baca apa Ustadz? Takbir yang kedua baca apa Ustadz? Takbir yang ketiga baca apa Ustadz? Takbir yang keempat baca apa? Saya kasih tahu, jujur nih Pak Ustadz, saya ini sibuk kerja Ustadz, sampai saya tidak punya waktu untuk menimba ilmu sibuk. Bapak ini alhamdulillah bersyukur Pak. Ibu, di masjidnya, di Masjid Nurul Iman ini ada kajian. Sepekan berapa 4 kali ya? Sepekan berapa 4 kali kajian? Hah? Sekali? Katanya 4 kali tadi ngomong. Oh sepekan oh sekali. Katanya 4 kali tadi. Ini saya nyindir Pak Ferry agar sepekan 4 kali biar makin
Nah, pintar. Kalau sepekan 4 kali, saya yakin ya 2 tahun jadi jadi ustadz dan ustadzah. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi Bapak ini bersyukur di Masjid Nurul Iman ini ada kajian. Memang seperti itu, Pak. Dan harus luangkan waktu untuk menimba ilmu. Karena apa? Jangan sampai kita, mohon maaf, menjadi seorang muslim tapi kita jahil terhadap ajaran agamanya sendiri. Maka Nabi SAW ini penutup bersabda di dalam sebuah hadisnya, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahil bil akhirah. Sesungguhnya Allah paling marah, paling benci kepada orang yang mahir dalam urusan dunia tapi jahil dalam urusan akhirat. Hati-hati, Pak. Banyak di antara kita, mohon maaf, dalam urusan dunia pintar dia, tapi dalam urusan akhirat, mohon maaf, jahil dia. Jahil. Ya, cukup saya kira jelas ya. Langsung tutup ya. Tutup, Pak, nggak ada pertanyaan lagi ya. Alhamdulillah. Karena Pak Agus kayaknya nggak ada di dalam, nggak ada yang tanya ya. Oh, boleh silakan. Ada nggak tanda-tanda iman kita diterima? Ada nggak tanda-tanda? Ada nggak tanda-tanda iman kita diterima? Bapak, ya gimana? Apalagi kita berbicara tentang apa, Pak? Tentang iman. Iman ini perkara yang tidak mudah, Pak. Iman ini tingkatannya lebih apa? Lebih tinggi daripada Islam. Ya, agar iman kita diterima, jadi muslim yang benar dulu. Ini muslimnya yang belum tentu benar ya. Jadi jadilah apa, seorang muslim yang benar dulu, insya Allah imannya akan baik, akan bagus. Karena apa? Karena difirmankan oleh Allah, diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ada orang-orang Arab Badui, Pak, datang kepada Nabi. Dia dengan pedenya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami beriman." Kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad, katakan kepada mereka belum beriman. Mereka baru berislam, belum beriman. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi imannya ini belum benar. Imannya belum sempurna. Jadi kalau kita mau beriman yang benar, agar iman kita diterima, ya harus berislam dengan yang benar, dengan kafah. Karena tingkatan iman ini lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi. Ya. Akidahnya harus benar, ya, Pak. Terhadap tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini harus kita perdalam juga. Ini mungkin penyebab ya iman kita itu diterima. Ya, ada yang lain? Cukup? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.